Sungguh terbatas. Ingin tahu di mana letak keterbatasan energi malaikat? Saya beritahu. Pernah membaca riwayat Isra Mi'raj. Pada waktu Kanjeng Nabi melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naik ke atas, ya, ke atas tuh nandi kan, iya, ke sana ke Sidratul Muntaha, sopo sing ngancani? Malaikat Jibril. Makanya dikatakan berkendaraan buruk kilat. Kenapa kilat? Karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya kilat. Nek kijang bisa diukur, Bu. Kilat. Loh, kayak begini nih diinformasikan kepada ukurannya waktu saya kecepatan yang perjalanan itu menggunakan onta, disampaikan, gak masuk nalar. Iki perkataan opo to iki? Itu ya? Itu. Iki konsep-konsep opo sih? Gitu mereka menerima, dibombar dembel dengan ayat-ayat yang dasar. Begitu sampai Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, hanya sampai di sini batas alamku. Paham? Aku tidak bisa masuk ke alam berikutnya. Ya, karena berikutnya itu sudah bukan daerah teritorial saya. Silahkan engkau melanjutkan perjalanan. Malaikat sudah lain, Bu, jenisnya, Bu. Punya keterbatasan enggak? Ya. Terbatas dari mana Pak Ika? Dari Quran saya baca. Punya keterbatasan. Pertanyaan saya, pada saat malaikat Jibril itu sampai di sini ya Rasulullah, engkau teruskan ke sana. Bisa nggak Nabi? Bisa. Kenapa dia bisa meneruskan di atas alam daripada malaikat Jibril? Kenapa, Bu? Karena ada roh. Kekuatan yang kayak demikian, makanya para ahli tafsir berdebat. Apakah pada waktu melakukan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu berangkatnya dengan jasmani atau rohaninya saja? Mereka terjadi, ada yang mengatakan pasti rohaninya saja, ada yang mengatakan dua-duanya bisa berangkat. Cuma lo debat, biarkan aja mereka, ya. Ya, mudah-mudahan saya termasuk salah satu di antara ulama-ulama itu yang menerangkan dicatat jadi ulama enak tuh. Ilmuwan maksudnya, Bu, yang tercatat yang menerangkan dengan benar. Itu sampai. Berarti ada potensi kita itu rohani itu bisa keluar nembus ruang dan waktu, melebihi kemampuan daripada malaikat. Rahasia kan? Ingin tahu rohaninya, Bu? Sudah tahu sekarang rohani Ibu, Bapak? Di mana letaknya? Cubit sini, nggak tahu. Ingin tahu? Saya kasih bocoran ya. Pada rasa. Pada rasa.
rasa, tapi bukan rasa fisik. Mau latihan rasa? Mau latihan rasa? Petene bengi ngantuk. Ya, teklu bola balin 3 jam. Pai kau kok gak mari-mari. Lo latihan rasa. Loh, katanya tadi mau latihan rasa. Ngantuk. Sing ngantuk iku sapa? Rohaninya atau jasmaninya? Halo. Jasmaninya atau rohaninya kalau ngantuk? Jasmaninya. Ya apa iso ngrasani rasa? Nek gak rumangsa. Makanya bahagia mereka yang ikut-ikut kajian malam itu. Pada dasarnya secara tidak sengaja saya giring. Tapi yang bolosan kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Ya, dengan berbagai macam alasan itu tadi nggak iso. Kajian ini nggak iso. Nggak mungkin. Cek gelem tak Pak Cito? Masih Pak. Ngantuan. Ini Pak Karsono aja lah, gak kuat Pak Karsono wis. Udah. Wis sing enom-enom aja ton. Iya nek gak tuklek kon. Jelasan rohani. Kok Pak Ika kok begitu? Kenapa? Loh, saya gunakan yang suka komplain ini Pak Kadir. Harusnya tidak boleh Pak Kadir udah kajian gitu. Ada Pak Ika ayatnya. Duh, cok ngono rek. Iya kemarin tuh saya ada wisuda. Di depan saya itu ada profesor juga gitu ya. Lebih muda dari saya. Biasanya saya panggil gitu aja. Saya ngomong. Ya, karena dia sekretaris senat universitas. Tolong buka internet, judulnya itu Ahok melaksanakan surat Al-Asr. Baru saya ngomong begitu itu saja dia komplain. Pak Ika, kok enggak boleh memilih pemimpin non muslim? Kok disik loh, aku ingin memberitahu bukaan. Terus dibuka. Dorong tapi kan enggak boleh, kan ada ayatnya Pak Ika. Terus saya bilang, namanya maaf ya saya sebut mulai ta. Kalau Pak Ika ngomong begitu, baca dulu, lihat dulu, baru nanti you memberikan masuk. Sebelum apa-apa lo itu lo manusia ibu ya. Kan ada ayatnya Pak Ika, nggak boleh deh. Apa aku gak ero ta? Tapi masalah esensinya ayat itu untuk yang mana? Kan gitu ya. Oh iya Pak Ika, Profesor Sijini tak gerpol, ya ketua apa LPSS kalau nggak salah pendidikan, tak gerpol, kamu tak tunjukkan. Untung Samsudin bawa apa tadi? Bawa itu gituan nggak tahu. Saya nggak punya saya kok nggak kuno, jadul. Punya, yuk ada, tak tunjukkan gitu. Apa itu Pak Ika ini? Lihat. Itu sampean. Delok wajahnya sampah enggak? Sampean buka ya nanti. Iya ya Pak Ika, saya buka. Saya pelajari. Kemana arah saya? Saya punya target Ibu. Itu mereka orang pintar-pintar. Mereka bukan orang bodoh, tapi terbodohkan oleh sistem pemahaman agama Islam yang ada di dalam masyarakat. Harapan saya setelah dia melihat video saya, sudah membaca dan terjadi pencerahan, harapan saya akan terjadi perubahan cara mendakwakan agama Islam ini sehingga masyarakat menjadi cerdas. Ada ayatnya kan? Surat Toha itu ton. Yang di bawah coba baca itu. Ya.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kaget kan? Aku pangeranmu. Tidak ada Tuhan lain kecuali aku. Maka fokuskanlah dirimu kepadaku. Dengan cara apa? Banyak mengingat padaku, kenali diriku. Berkomunikasi dengan aku. Yang dinamakan sembah itu artinya disuruh berkomunikasi. Kurang apa? Dan yang bisa kayak demikian itu jasmaninya atau rohaninya? Rohani. Jasmani gak iso ngantuan. Ini yang diiriin oleh para malaikat. Malaikat tuh iri. Allah menciptakan namanya makhluknya, namanya iri. Dikiranya main-main ini. Tanya lagi Pak Kadir nanti, dari mana Pak Ika dalilnya? Quran. Emangnya dari mana saya? Di mana letaknya? Ya pada saat penciptaan Nabi Adam itu. Komplain malaikat. Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbunuh-bunuhan Tuhan. Padahal kami ini menyembah Engkau. Kami taat, kami tunduk. Apa bukan iri itu? Walaupun pada dasarnya malaikat tidak punya sifat dalam bahasa kita iri. Kenapa? Dia merasa sanggup untuk melaksanakan amanah Allah. Kurang apa? Tuhan kami ini tunduk, tidak pernah sedikit pun bergeser. Makhluk yang akan kau ciptakan itu akan berbunuh-bunuhan dan berbantah-bantah, bantah-bantahan. Malaikat itu. Bagaimana dengan iblis? Iblis itu tokohnya dari jin. Sama iri. Kalau yang satunya itu irinya positif, ada iri positif? Ya. Ada. Boleh iri tapi jin kan ya? Ya. Dia iri sehingga dia mengatakan, bukankah aku lebih sesuai Tuhan karena aku dari bahan baku yang lebih baik daripada manusia. Loh, bayangkan. Jatuh semua. Benar. Mari kita uji. Diuji, Bu. Kita tuh sudah lewat laboratorium pengujian. Sudah diuji. Apa ujiannya? Nabi Adam itu disuruh menyebutkan, kalau di situ disebut nama-nama benda, itu artinya diuji pengetahuan Nabi Adam seberapa luas pengetahuan. Set begitu. Langsung malaikat begitu tahu Nabi Adam. Nah, malaikat maaf ya, malaikat pencabut nyawa. Karena malaikat sih, waktu sakaratul mautnya Rasul itu, siapa malaikat pencabut nyawa? Israel itu kenalan Mas Anton. Nabi malaikat itu datang, malaikat Jibril pun datang, tapi tidak ke situ. Israel malaikat sih. Kira-kira ngerti nggak kerjaan malaikat Jibril? Kan pembawa wahyu. Malaikat Jibril iso nggak nyambut nyawa? Gak bisa.
Spesialis itu. Surat Al-Mursalat